Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat Davis Electrician Channel yang membahas mengenai ilmu listrik, khususnya di bidang Electrical Engineering System. Nah, sahabat-sahabat semua, pada video kali ini kita coba akan membahas bagaimana cara perhitungan aliran daya yang menggunakan fast decouple ya. Untuk metode decouple ya, decouple itu tidak saya bahas ya. Yang ini nggak saya bahas karena ini kemarin di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Ini perbedaannya tidak jauh beda dengan metode Newton Raphson. Nah, jadi yang berbeda hanya di metode fast decouple. Oleh karena itu ya, tonton terus video ini. Saya sangat menyarankan kepada sahabat-sahabat semua agar tidak di skip ya. Tonton terus ya, sehingga tidak ada informasi yang tertinggal. Kemudian jangan lupa yang sudah menonton dan kemudian teman-teman yang merasakan manfaatnya, silahkan like, kemudian share juga kepada teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk banyak orang. Kemudian jangan lupa komen juga apabila ada perhitungan-perhitungan yang keliru atau ada penyampaian-penyampaian saya yang keliru atau ada pertanyaan-pertanyaan yang masih kurang paham. Sehingga kalau teman-teman memberikan komentar, maka channel ini terus berkembang ya. Oleh karena itu, kita stay tune terus ya di video ini. Perhatikan tahapan demi tahapan agar tidak tertinggal informasi dan dapat dipahami. Oke ya, kita mulai ya. Dalam kita memulai perhitungan aliran daya, maka ada basic pemahaman yang betul-betul harus kita pahami dan kita harus laksanakan terlebih dahulu, yaitu yang paling pertama adalah klasifikasi bus ya. Kemarin ya, di video sebelumnya sudah saya jelaskan ini ya. Jadi pada sistem ini itu ada 3 beban, ada 3 sistem, ada 3 bus ya. Bus pertama itu adalah slack bus, bus kedua ada load bus. Load busnya bebannya segini. Kemudian di bus ketiga itu ada generator. Nah, generatornya kebetulan di bus tersebut ada beban. Biasanya ini modelnya kalau di distribusi dia biasanya dia di gardu induk biasanya. Di gardu induk itu kan tempat beban, tapi di gardu induk itu terkadang ada juga pembangkit kecil ya, pembangkit kecil yang dimana dia terkadang membackup sistem dia juga. Nah, biasanya ada pembangkit di situ. Terkadang juga kalau kita lihat di daerah-daerah, karena keterbatasan ya jangkauan juga, terkadang gardu induk itu di gardu induk di GI itu ada pembangkit PLTD-nya biasanya. PLTD, kemudian PLTD itu mensuplai juga jaringan 20 kV. Nah, jadi biasanya ini saya modelkan saja ini dalam satu bus ada PV, ada beban, tetapi ini bukan dihitung sebagai load bus, tetapi tetap dihitung sebagai PV. Kenapa? Karena di sini diketahui tegangannya. Ya, syarat daripada PV itu ada 2. Pertama, dia harus ada tegangan dan harus ada daya yang dibangkitkan oleh generator. Oke ya. Yang pertama kita harus lihat dulu klasifikasi bus. Nah, klasifikasi bus ini untuk memudahkan saja karena dalam perhitungan aliran daya ada syarat-syarat yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Yang paling pertama, kita harus mengetahui parameter yang wajib diketahui di setiap bus. Contoh, di bus 1 kebetulan slack bus. Nah, beberapa kasus juga bus 1 itu tidak mesti jadi slack bus. Terkadang juga di beberapa kasus nanti di bus 3 atau di bus 5 menjadi bus. Ya. Terkadang di beberapa kasus juga di beberapa jaringan itu tidak mesti di slack bus, tidak mesti di bus 1 menjadi slack bus. Nah, terkadang di bus-bus lain, bus 5, bus 6 atau bus 10 yang menjadi slack bus. Apa sih syarat menjadi slack bus? Nah, slack bus ini kan sebenarnya bus yang membackup atau menyeimbangkan sistem. Sehingga dia mutlak harus mempunyai pembangkit yang lebih besar daripada pembangkit-pembangkit yang lain. Karena dia sifatnya backup. Nah, itu maksudnya, itu kunci pertama itu. Ya. Kemudian di slack bus yang wajib diketahui atau harus ada parameternya terlebih dahulu adalah nilai daripada tegangan dan sudut. Nah, biasanya umumnya dalam perhitungan slack bus itu nilainya tidak jauh dari angka 1. Ya, angka 1, sudutnya 0. Nah, ini umum lah ya. Ini kenapa saya contohkan 1,6 ini untuk variasi perhitungan saja. Di beberapa video-video sebelumnya saya menggunakan slack busnya 1 ya.
Bagaimana Pak, bisa nggak 2? Bisa-bisa aja, cuman perhitungannya nanti terlalu besar ya. Ya kita ini kan mempermudah perhitungan menjadi lebih mudah dihitung, sehingga kita menggunakan angka 1 saja ya. 2 boleh-boleh aja, nanti tadi perhitungannya akan jadi lama. Nah, apalagi satuannya itu adalah dalam bentuk per unit ya, satuan per unit PU. Nah, sehingga bus 1 atau slack bus ini wajib ada nilai tegangan dan sudut. Oke, ini 1. Nih, kebetulan juga di sini kan nilainya ini kan nggak diketahui nilai generator. Ini nggak diketahui P dan Q-nya. Ini yang akan kita cari nanti. Kemudian di slack bus kebetulan di gambar ini tidak ada beban, PQ-nya tidak ada, jadi nggak dicari. Kemudian yang diketahui berikutnya adalah V dan sudutnya, ini nilainya. Nah, jadi di bus 1 itu yang diketahui wajib adalah ini, ya, tegangan dan sudut. Oke, lanjut kedua. Ini kedua, bus 2. Bus 2 itu adalah load bus. Besarnya adalah 50 MW dan 30 mVAR. 50 MW berarti kan daya aktif. Kemudian 30 mVAR berarti daya reaktif. Oke, berarti dari bus 2 ini yang kita ketahui adalah nilai besar P dan Q pada beban. Ya. Kemudian sudutnya, ya, sudut dan tegangannya kita nggak tahu, belum diketahui nilainya. Maka itulah tugas kita nanti mencari V dan nilai V tegangan di V2 dan sudut di sudut 2. Kemudian di bus 3. Di bus 3 ini gambarnya sudah ada generator atau pembangkit ya. Nah, di pembangkit ini diketahui nilai daripada kemampuan pembangkitannya adalah 40 MW atau daya aktifnya. Ini nilainya 40 di generator. Kemudian Q-nya nggak diketahui, ini bisa dicari nanti ya. Kemudian kebetulan di bus 3 ini ada bebannya ini. Nah, kemudian sudutnya ada nilainya. Sudutnya belum diketahui, tetapi yang diketahui adalah nilai V3 ya, V3. Jadi yang merah-merah ini ya, nilai yang akan kita cari nanti dalam perhitungan. Oke, tuh ya. Ini nggak usah dicari karena memang beban ya. Kalau misalnya di generator ada daya aktif, daya reaktif generator, berarti ini bukan beban, berarti ini nanti menjadi PV, ya. Oke, saya anggap ini clear ya. Kemudian tahapan kedua. Tahapan kedua adalah menentukan admitansi Y-bus. Admitansi Y-bus itu didapat dari mana, Pak? Admitansi Y-bus itu didapat dari nilai impedansi jaringan. Nah, ini saya buatkan nilainya ya. Nah, impedansi jaringan di sini, ini Z12 adalah 0,08 ditambah J 0,24 minus J ya. Kemudian nilai I12 adalah I13 0,02 dikurang J 0,06 ya. Kemudian di sini 0,06 dikurang J 0,08 ya. 18 ya. Oke. Nah, ini kan nilai Z. Ini Z. Nah, untuk mencari nilai impedansi, kan kita ketahui kemarin Y-bus ini kan sama dengan ya, Y kecil sampai seper Z. Nah, jadi kita tentukan berarti seper nilai ini, kemudian seper nilai ini itu adalah Y. Nah, di video saya yang pertama, saya membahas rinci mengenai bagaimana mencari nilai admitansi Y-bus. Ya, jadi teman-teman lihat lagi video yang sebelumnya, yang paling awal dari video saya, itu membahas tentang admitansi Y-bus atau Y bersama. Nah, pada video ini saya langsung menulis hasilnya saja ya, biar kita mempersingkat waktu. Jadi kalau teman-teman bagaimana kok hasilnya yang segitu, Pak? Udah lihat saja nih video yang sebelumnya ya, video yang paling pertama. Ya, saya buatkan langsung ya. Ini nilai Y-nya adalah ya, nilai Y11. Y11-nya Y11 itu sama dengan 11 ini berapa ya? 19 ya. Betul ya. Y11 sama dengan 19,764. Y12 sama dengan berapa? 3,9528.
Kemudian Y13 sama dengan 15,811, Y21 itu sama dengan Y12, kemudian Y22 itu sama dengan Y22 sama dengan 9,2233, Y23 itu sama dengan 5,2705, kemudian Y berapa? Ini ada sudutnya ya, ini sudutnya penting juga. Ya, ini Y31 itu sama dengan Y213, Y23 itu sama dengan Y32 itu sama dengan Y23, kemudian Y33. Y33 ini berapa tadi? Y33 adalah 21,082. Ini ada sudutnya. Nah, kemudian ini sudutnya, ini 71,5651. Kemudian ini minus 108,43949 ya. 49 ini sama. 49 ini minus 084349 ini 71 ya. 71,4394. Kemudian ini minus 108,4349. Ini sama, minus 108,4349 minus 08,4349. Ini 71,4349. 7156 ya, 7156 ya. 715651. Ini berarti tadi yang 22, 5651. Oke. Nah, ingat, ini nilai admitansi bus. Ini yang kita gunakan dalam nanti mencari nilai besar daya aktif dan reaktif yang terhitung ya. Nah, ini ya. Kuncinya ini. Kuncinya Y seper Z. Nah, nanti kalau mencari nilai Z besar, mencari Y besar, itu sama dengan Y kecil 12, misalnya 11 ditambah Y kecil 13. Ya, dan seterusnya. Ya, nanti lihatlah video ya. Ini saya sudah jelaskan rinci nih. Saya sudah jelaskan rinci di video pertama ini. Video pertama saya ya. Kemudian setelah klasifikasi admitansi bus, kemudian kita mencari PQ terjadwal. PQ terjadwal itu maksudnya adalah besar daripada daya reaktif dan aktif yang tertera di gambar atau yang tertera di atau yang terpasang di sistem ya, atau juga kemampuan pasang ya, kemampuan pasang. Bukan kemampuan maksimum ya. Jadi hati-hati juga, ada nameplate-nya 40. Sebenarnya dia nggak juga mampu menghasilkan 40 nantinya. Ya, nanti di OPF kita belajar ya. Optimal power flow kita belajar ya. Jadi sekarang kan kita masih ngitung aliran daya. Oke, lanjut ya. Kemudian mencari nilai P dan Q terjadwal. Nah, rumusnya sederhana saja, nilai generator dikurang beban. Nah, perhitungan ini muncul ya, muncul karena di sini ada di bus 3 itu ada beban dan ada generator. Kalau misalnya di sini beban saja tidak ada PV-nya, maka tidak perlu membandingkan ini. Langsung saja S sama dengan ya. Oke ya, ini lanjut. Kemudian ini nilai P2 beban itu P2 pada generator, mana P2 pada generator? Kan tidak ada, berarti 0. Kemudian P2 pada beban itu 50. Jadi 0 dikurang 50 dibagi 100. 100 apa Pak? 100 ini adalah S-bus ya. Bagi 100 maka dapatlah minus 0,5 PU. Nah, di sini perhitungan sudah mulai berubah dalam bentuk PU. Hati-hati ya, PU hati-hati. Ini kita mempermudah sekali PU ini. Kemudian di generator Q2 generator. Ini di bus 2, di Q-nya kan tidak ada, berarti 0. Kemudian Q di beban itu 30. Berarti 0 kurang 30 ya. Berarti di sini minus ya. Ya. Sini minus ini. Ini minus. Kemudian dibagi 100 berarti minus 0,30 ya. Kemudian P2 mana nih Q2 ya. Ini generator 2 ya ini. Oke, kemudian di P3 itu generatornya berapa? P3 generatornya 40 nilainya ini. Kemudian bebannya
bebannya P2, P3 ya, P3 bebannya 20 ini. Jadi 40 kurang 20 bagi 100 ya, 0,2 PU. Ini tidak minus ya, ini plus. Kemudian Q ya, ini Q3, Q2. Sebenarnya Q3 ini nggak perlu dicari karena dia tegangannya sudah diketahui dia. Ya, untuk Q-nya. Oke, lanjut. Setelah kita mencari P, Q terjadwal dan PU, maka mulailah kita mencari iterasi pertama. Nah, di fast decouple, nilai semua ini dari 1 sampai nomor 3 ini nilainya tetap, tidak berubah-berubah nilai ini. Ya. Dia akan berubah nanti di nilai sini, mulai dari masuk iterasi pertama. Berarti yang keempat ya. Yang keempat adalah iterasi pertama. Nah, pada iterasi pertama, di sini kan ada nilai yang tidak kita ketahui, ya. Yang kita ketahui ini kan yang warna merah-merah, yang warna hitam ini. Ada nilai yang tidak diketahui, sehingga nilai yang tidak diketahui dan wajib itu adalah nilai ini. Nih, nilai ini. Nilai ini dan nilai ini. Maka nilai ini harus kita berestimasi. Estimasi. Jadi yang kita estimasi pertama adalah delta 2, kemudian delta 3 dan V2. V3 Pak, V3 udah ada ini. Jadi kita memberikan estimasi ini pangkat 0 ini. Nah, di beberapa pertanyaan-pertanyaan sebelum ini ya banyak sekali masih berkutip dari pertanyaan estimasi. Oke. Konsep dasar estimasi itu adalah kita itu mengira-ngira agar nilai yang masuk pada ini itu tidak terlalu jauh perkiraannya. Namanya saja mengira-ngira, tapi mengira-ngira kita ini kan nggak asal-asalan, ada syarat-syaratnya. Nah, syarat-syaratnya atau clue-nya, ingat kalau kita mau menentukan nilai V di sistem ini, ya di sistem itu biasanya atau umumnya tidak akan jauh beda dengan nilai daripada V1. Atau tidak akan jauh beda dengan nilai slack bus. Jadi nggak akan jauh karena slack bus sistemnya atau sifatnya adalah penyeimbang sistem. Makanya dia melakukan menyeimbangkan sistem sehingga beban-beban yang lain atau bus-bus yang lain itu selalu berada pada nilai yang mendekati beban penyeimbang, ya, beban sistem. Kemudian sudutnya pun demikian, ya. Sudutnya kenapa kok 0 Pak? Ya, sistemnya 0. Atau slack busnya 0, boleh aja Anda bikin 0,1 atau 0,01 boleh aja, cuman lebih kita mengira-ngiranya ini yang lebih pasti gitu ya, lebih dekat lah ya. Oke, nah di sini kita di sudut yang kedua kita estimasikan nilainya sudut pertama itu nilainya 0 derajat, ini 0 derajat, V ini nilainya 1. Estimasi pertama ya. Estimasi ya, kita hanya baru mengestimasi sehingga pada iterasi pertama kita menggunakan V menggunakan delta 2 itu adalah 0 derajat, delta 3 0 derajat, V2 sama dengan 1. Ini estimasi, ini iterasi pertama menggunakan estimasi yang 0. Nah, maka nilai inilah yang akan nanti berubah terus dalam setiap iterasi. Misalnya nanti kita sudah dapat nih, kita kan nanti mencari besar nilai ini dan ini nilai ini. Maka nanti pada iterasi berikutnya, iterasi kedua, nilai iterasi ini sudah berubah. Ya, ini kita buat ini iterasi 0. Iterasi 0 ya. Ya, maksudnya masih estimasi nilainya. Nah, oke. Ini saya kesampingkan dulu di sini ya. Biar cukup papan tulisnya. Ini delta 2 iterasi 2 itu sama dengan 0, delta 3 iterasi 0, ini V2 iterasi sama dengan 1. Ini kuncinya ini dulu. Oke, sekarang masuk ya nilai A. Ya. A. Menghitung P dan Q ya sistem. Rumusnya
yang kita cari kan ini sama ini, berarti P2 itu sama dengan P21 ditambah P22 ditambah P23. Apa sih P21, P22, P23 Pak? P21 adalah, atau P2 ini yang P yang di sini itu adalah P atau daya aktif yang masuk atau keluar daripada ini. Ya, sehingga P di sini itu berhubungan dengan bus 1, kemudian juga berhubungan dengan bus 3. Oleh karena itu muncullah P2 total ini sama dengan P21, P ini ke sini, kemudian P22, P2 sendiri, kemudian P23, P232 ketiga. Oke. Sekarang untuk mencari nilai P21. P21. Sederhana sekali rumusnya, itu Y besar 21 dikali V. V2 dikali V1. Ini V21. V Y21, ini V2 ini, V1 ini, kemudian dikali cos. Cos daripada sudut daripada admitansi ini. Nah, makanya nilai ini harus ada dulu, ya. Nilai admitansi ini penting sekali. Jangan disepelekan nilai admitansi bebas, karena di sini kita menggunakan sudut-sudut itu. Kemudian ini tutup kurung dikurang delta 2 ditambah delta 1. Oke. Masukkan angkanya Y21. Ya, Y21 mana? Y21. Y21 itu adalah sama dengan Y31. Yang 12 ya. Itu 3,9528 dikali V. Nah, ingat V2 itu kan estimasi. V2 tadi ini masih 0. Kemudian V1 itu kan select bus 1,06 dikali cos tetanya. Nah, ini sengaja saya kasih warna merah karena inilah yang dirubah terus setiap berganti iterasi. Ini 21 adalah minus 108,4349 dikurang delta 2. Delta 2 itu 0. Kemudian ya, delta 2 0 ya. Kenapa merah? Karena itu yang akan dirubah terus menerus. Delta 1 itu 0. Delta 1 kan ini. Ya. Sudut 1 maksudnya ini. Oke. Sehingga nah, teman-teman cari ini. Teman-teman cari ini, maka kalau kita cari maka nilainya dapatlah 1,325. Nilainya ini. Kemudian next yang berikutnya P22. P22 itu berarti Y22 dikali V2 dikali V2. Ini 2, ini 2, V. Oke, kemudian cos daripada tetanya, teta punyanya ini. Ya, punyanya 22 ini. Punyanya 22 itu teta 22 dikurang delta 2 ditambah delta 2. Oke. Kemudian masukkan Y22. Mana Y22 tadi ini? 9,22 ya. 9,2233 kali V2. V2 itu kan 1 toh. Ini. Ya, V2 ini kan 1. Ini 1 dikali 1 dikali cos. Cos daripada theta 22. Theta 22 ini. Nih, 71,5651. Ya, dikurang delta 2 ditambah delta 2. Oke. Nih. Kalau kita cari nilainya, ya, ini kalau kita hitung semua ini kan gampang hitungnya nih. Ya. Jadi nilainya adalah kemudian P23 itu sama dengan Y23 dikali V2 dikali V3 dikali cos theta daripada 23 dikurang delta 2 ditambah delta 3. Tutup kurung. Ya. Masukkan angkanya. Y23 ini 5,2705 dikali V. V2 berapa? V2 kan 1. Nah, V2 1, kemudian kali cos. Ya, kali cos daripada 23 itu nilainya ini. 18,4349 dikurang delta 2. Delta 2 itu masih 0. Delta 2 masih 0. Delta 3 masih 0. Maka nilainya ini 0 ditambah 0. Oke, kalau kita cari ya, kalau kita cari nilainya adalah ya
Nilainya adalah minus 1,7417. Oke. Maka kalau kita jumlahkan nilai ini ditambah nilai ini ditambah nilai ini, maka nilainya ini adalah 0,15. Nah, oke, selanjutnya kita mencari nilai P3 ya. Sini aja. P3 sama dengan P31 ditambah P32 ditambah P33. Nah, kita salin satu-satu. P31 itu sama dengan Y31 dikali V3 dikali V1 dikali dengan cos daripada tetanya admitansi 31 dikurang delta 3 ditambah delta 1. Oke, masukkan nilainya. Y31 nih ya. Y31 15,811 dikali V3. V3 adalah 1,045. Kemudian ini V3, V1 nya 1 dikali cos. Cos sudutnya theta ini adalah minus 108,4349 dikurang delta 3. Delta 3 kan masih 0 ya, ini masih 0. 3 ditambah delta 1, delta 1 itu 0, tutup kurung. Oke. Maka kalau kita cari nilainya ini, maka ketemulah nanti nilainya minus 5,5385. Oke, nah teman-teman coba buktikan sendiri ya, nilainya sama nggak itu hasilnya. Ya, kemudian berikutnya kita mencari P32. P32 adalah Y32 dikali V3 dikali V2 dikali cos daripada theta 32 dikurang delta 3 ditambah delta 2. Y32 tuh 32 5,27 ya 27 ya 27 5,2785 ya ini dikali V3 itu 1,045 dikali V2 itu berapa? V2 itu masih 1 ya, karena masih iterasi pertama. Kemudian cos theta 32 minus 108,4349 dikurang delta 3 0 ditambah delta 2 0, tutup kurung. Oke, jadi kalau teman-teman cari semua nilainya ini, kalikan, jumlahkan, maka hasilnya keluar menjadi minus 1,7417. Oke, berikutnya P33 adalah Y33 dikali V3 dikali V3 dikali cos theta dari 33, kemudian dikurang delta 3 ditambah delta 3. Oke, masukkan angkanya. Y33 nih ya 21,882 dikali V3 itu 1,045 dikali 1,045 dikali cos daripada theta ini itu adalah minus 108,4349 ya, kemudian dikurang deltanya delta 3 masih berapa? Delta 3 ini masih 0 ditambah 0, itu kurung. Oke, jadi kalau kita cari nilai ini maka hasilnya adalah 7,2802. Maka sesuai dengan rumus ini P31 ditambah P32 ditambah P33, maka nilainya adalah nanti ketemu ya minus 2,6645 kali 10 pangkat minus 15. Jadi hasilnya 0,0000264548 ya. Ini dicari hasilnya seperti itu. Oke, sekarang kita masuk dengan Q2 ya. Q2 itu sama dengan Q21 ditambah Q22 ditambah Q23. Nah, kalau seperti ini sama dengan ini. Bedanya hanya di cosnya ini saja.
ya. Maka kalau kita cari nanti itu ya, Q21 itu kalau kita cari nilai ini diganti saja nilainya cosnya ini diganti dengan sinus ya, menggantikan sinus. Maka Q21 itu adalah minus 3,475. Nah, kemudian Q22 itu adalah ditambah 8,75 ditambah dengan minus 5,225. Maka hasilnya adalah 0,45. Selanjutnya kita mencari nilai Q3. Nah, Q3 itu nggak perlu dicari. Kenapa? Karena untuk daya aktif itu kan kita mencari besarnya sudut. Untuk Q itu atau daya reaktif itu mencari besarnya tegangan. Karena di bas 3 sudah ada tegangan, angka tegangannya diketahui, maka ini kita nggak perlu cari. Yang kita cari adalah tegangan yang belum ada, ya. Lanjut yang B, ya. Yang B adalah membandingkan PQ terjadwal dengan PQ terhitung, ya, atau PQ need match. Nah, caranya adalah P2 terjadwal dikurang P2 terhitung. Nah, P2 terjadwal nilainya ini ya, minus 0,5 dikurang P terhitung tuh ini ya, jadi minus 0,15. Jadi kalau kita hitung ini sama ini plus, berarti jadinya minus 0,35. Tepat mismatch-nya ini yang P2. Sekarang kita masuk ke P3. Ini jadwal dikurang P3 hitung. Sama dengan T jadwalnya berapa? T jadwal 3 ini 0,2. 0,2 dikurang P hitung. P hitung tuh yang 3 ini. Minus 2,6645 dikali 10 pangkat minus 15. Oke, ini sama ini positif, jadi ini ditambah ini, maka hasilnya adalah 0,2. Lanjut yang terakhir ini. Q2 jadwal dikurang Q2 hitung. Q2 jadwal mana? Q2 jadwal. Ini yang kita cari tadi. Ini adalah 0,45. Oh, bukan ini. Q jadwal. Q jadwal itu ini. Yang Q2 ini. Minus 0,3 dikurang nilai ini 0,45. Maka hasilnya adalah minus 0,75. Oke. Nah, yang A sudah, yang B sudah. Sekarang yang C. Nah, yang C ini adalah poin dari perhitungan fast decouple. Maka yang ini saya hapus dulu ya. Ini saya hapus dulu. Jadi yang ini saya tinggalkan. Ya, ini catat baik-baik dulu ini. Saya hapus dulu ya. Selanjutnya kita mencari nilai C, yaitu menentukan nilai dari matriks B aksen dan B double aksen. Nah, untuk mencari nilai B aksen dan B double aksen, kuncinya adalah di Y bus ya, karena nilai dari B aksen dan Y double aksen ini isinya adalah daripada nilai admitansi ya, yang kita sudah cari di poin kedua tadi. Maka ingat B double aksen itu ya, B aksen itu adalah nilainya imajiner. Maka di sini adalah imajiner. B aksen itu sama dengan imajiner ya, daripada Y11, Y12, Y13, Y21 ya, Y22, Y23, Y31, Y32, Y33. Oke. Maka ingat, untuk mencari imajiner itu berarti nilai realnya dikalikan dengan sinus daripada sudut ya. Maka kita dapatkan nilainya menjadi ya, teman-teman cari bentuk imajinernya. Ini adalah 18,6
untuk Y11, kemudian ini minus 3,75, kemudian di sini minus 15, di sini 3,75, kemudian di sini adalah 8,75, kemudian di sini adalah minus 5, kemudian di sini adalah minus 15, kemudian di sini minus 5, di sini 20. Oke. Nah, untuk mengetahui nilai B aksen ini, ya, nilai B aksen, ya, ini Y bus dulu ya, ini Y bus. Nah, untuk mencari nilai B aksen itu adalah rumusnya N dikurang 1. N kurang 1 itu maksudnya apa? Nah, N itu adalah jumlah bus. Berarti 3 dikurang 1 itu sama dengan 2 dikali 2. 2 kali 2 itu adalah ordonya. Ordo daripada matriks B aksen. Ini ordo. Maka seperti apa sih nilai 2 kali 2? Nah, di dalam Y bus, ya, di dalam Y bus ini terdapat slack busnya. Slack busnya terdapat di bus pertama. Maka bus pertama ini nilainya kita coret, ini kita coret. Sehingga tersisalah nilai yang ini. Ya. Sehingga Y bus itu adalah B aksen ini adalah Y1122, Y23, Y32, Y33. Kemudian B double aksen. B double aksen itu rumusnya N dikurang 1 dikurang M. Nah, N itu kan banyak bus, dikurang 1 dikurang M. M itu adalah banyaknya PV dalam sistem. Kebetulan PV-nya hanya 1. Maka ordonya nanti 1 kali 1. Jadi berapa? Nah, nilai ordo itu, ya, nilai ordo M ini, dia PV-nya terletak di bus 3. Maka di sini. Maka ini kita coret, ini kita coret. Sehingga tersisalah nilai ini. Maka inilah nanti yang menjadi B double aksen. Jadi Y22. Kalau misalnya nanti teman-teman menemukan sistem PV-nya di bus 3, di bus 2, maka yang kita coret nilainya ini. Maka yang tersisa adalah Y33. Oke, kita masukkan nilainya. Ya. Ini sudah masukkan nilainya, berarti kan nilainya di sini. Ini untuk B aksen. Kalau yang ini untuk B double aksen. Nah, sebelum mencari nilai berapa besar sudut, maka ini rumusnya nanti untuk mencari besarnya daripada sudut, ya. Itu adalah kita masuk yang ke D. Menentukan besar sudut delta 2 dan delta 3 dan V2. Rumusnya adalah delta sudut tersebut sama dengan minus daripada B aksen dikurang 1 di pangkat 1 atau inverse-nya dikalikan dengan delta P dibagi V, ya. Maka turunannya adalah, ya, turunannya ini adalah delta V, ya, delta V2, delta V3, ya, itu sama dengan minus dari B aksen ini. Maka kita harus mencari inverse daripada ini, ya. Jadi kita masukkan dulu di sini nilainya, ya, 18,75. Ini 8,75 ya. 8,75, kemudian minus 5, kemudian minus 5, kemudian 20. Ini inverse. Maka nilai ini kita turunkan kembali, berarti nilainya delta P, berarti delta P2 dibagi dengan V3. V2 ya. Kemudian delta P3 dibagi dengan V3. Oke, berarti ini sama dengan, ya, ini kita cari inverse-nya. Ya, kalau kita ini cari inverse-nya berarti minus, ya, 0,1333. Ini 0,3333. Kemudian di sini 0,33. Kemudian di sini 0,0583. Oke, dikali dengan delta P2 karena minus 0,35
dibagi dengan V2. V2 itu adalah estimasi daripada estimasi yang 0. Berarti V2-nya adalah 1. Kemudian delta V3 sana berapa? 0,2. 0,2 dibagi 1,045. 1,045. Oke. Maka kalau ini kita kalikan semua, ya, maka hasil yang kita dapat di sini adalah di sini 0,40282, ya. Kemudian ini kali ini, ya. Kemudian dengan ini menjadi 0,00052 ya, 50239. Jadi besar sudut ini, itu ini, besar sudut ini, itu ini. Oke, ingat, besar sudut ini kita kalikan nanti dalam bentuk 180 per pi, ya. Maka nanti baru menjadi derajat. Ini kan baru dalam bentuk radian, ya. Maka nilainya adalah untuk delta 2, delta 3 itu sama dengan 2,3083, kemudian di sini 0,028785, ya, nilai ini. Selanjutnya kita mencari nilai delta V. Nah, delta V ini, ya, rumusnya adalah delta V sama dengan minus B double aksen, ya, dikali dengan delta Q per besarnya V. Nah, karena kita mencari nilai ini, maka, ya, ini V-nya adalah V berapa? V2, ya. V2 itu sama dengan B Y2, B aksen ini kan ini nilainya Y22. Y22 adalah nilainya ini, berarti 8,75 ini inverse, ya. Kemudian delta Q adalah nilai ini, ya, minus 0,75 dibagi V. Nah, V2 itu kan masih di dalam estimasi, berarti dibagi dengan nilai 1. Nah, di sini kita jabarkan. Nilainya adalah, ini pangkat minus 1 itu sama dengan 1/0,75. Ingat, ini masih minus, ya. Ini minus. Kemudian ini dikali, ya, dikali dengan ini bagi ini, berarti kan minus 0,75. Maka, kalau ini kita selesaikan hasilnya, ya, ini menjadi 0,085741, ya. Nah, ini delta V2. Nah, jadi kalau kita ingin mencari berapa besar delta V di iterasi berikutnya, ya, inilah ini kan, ya. Jadi delta V2, ya, ini 3, ya. Ini adalah delta V, ya, V2 pada iterasi 0 tadi ditambah dengan delta V di iterasi ini, ya, iterasi 0 ini di iterasi pertama, ya, sehingga menjadi delta V di iterasi pertama berarti 1, ya, V2-nya estimasinya, kemudian ditambah dengan nilai ini 0,085714, sehingga ini sama dengan delta V2 di iterasi kedua, ya, di iterasi pertamanya, ya, itu menjadikan 1,001, ini tambah ini, ya, jadi 1,85714. Nah, kalau ini kita bandingkan dengan nilai ini, maka nilainya masih jauh daripada nilai epsilon, sehingga kita perlu mencari iterasi lagi. Ingat, di sini kan kita masih mencari nilai estimasi, ya. Ini kita estimasi nilai daripada, ya, nih iterasi pertama, ya. Ini jangan lupa, ini tadi ditambahkan dengan nilai delta 2 iterasi 0, ya. Ini delta 3 iterasi 0. Nah, di delta ini kan nilainya kan 0, ya. Nilainya 0, jadi masih nilainya, ya, ini 0, jadi nilainya masih tetap, ya. 2,3083, 0,028785, ya. Selanjutnya, untuk mencari nilai epsilon, ya, epsilon itu kan kita bandingkan, ya, V, ya, Vn
N tambah 1 itu dikurang V N. Nah, ini berarti V2 iterasi 1, iterasi yang kita cari ini, dikurang V2 iterasi 0. Ini delta ya. Delta 2 iterasi 0 ya. Delta 2 iterasi 0 ini maksudnya delta 2 iterasi 1 itu adalah delta ini. Ya, delta yang kita cari pada saat iterasi pertama nilainya ini. Kemudian V2 iterasi 0. Maksudnya iterasi 0 ini adalah V yang digunakan pada saat nilai V2-nya adalah menggunakan estimasi 0. Ya. Jadi kalau nilai ini kita bandingkan dengan nilai ini, ya, dikurang 1 berarti nilainya masih 0,08571, ya. 0,0857114 nilainya. Jadi masih nilainya jauh daripada epsilon, sehingga kita perlu mencari lagi nilai iterasi yang kedua. Oke. Nah, untuk mencari nilai iterasi kedua, pasti kita menggunakan nilai iterasi pertama. Ya, iterasi pertama ini V2-nya berapa? Iterasi ketiga deltanya berapa? Delta 3-nya, kemudian V2 berapa? Nilai ini kita sudah dapat nilainya ini dan ini, ya, untuk V2, delta 2 dan delta 3. Delta V2 nilainya ini, ya. Maka untuk mencari iterasi berikutnya, ya, kita gunakan ini. Oke, ya. Ya, pada iterasi pertama ini teman-teman betul-betul harus memahami step by step iterasi, ya, mulai dari sini, dari poin 4, ya, poin 1, 2, 3 itu umum, ya. Nah, kemudian poin di iterasi keempat ini, di poin keempat pada iterasi pertama, inilah yang akan terus berulang, ya, terus berulang sampai nanti nilai epsilonnya itu sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 5 sampai dengan 5 kali 10 pangkat minus 5. Itu nilai yang kita cari, ya. Selama nilai tersebut belum dapat, maka terus sampai dapat. Nah, mungkin pada video berikutnya saya coba akan jabarkan lagi, ya, untuk iterasi kedua, 3 dan seterusnya sampai selesai, sehingga kita bisa mencari nanti berapa nilai aliran daya yang ada di sini. Oleh karena itu, stay tune terus di channel ini, di video ini, ya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe pastinya yang baru nonton. Ya, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat kepada teman-teman di sana, khususnya teman-teman yang sedang mempelajari atau yang sedang belajar aliran daya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.